Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Dalam video kali ini saya ingin ngebahas teman-teman. Jadi ini adalah sebenarnya ini motivasi kembali ya. Jadi motivasi ketika kita menjadi seorang konten kreator ataupun yang pengen yang sudah terjun bahkan yang pengen terjun ya ke dalam konten kreator terutama di dunia YouTube ya teman-teman. Jadi ini adalah satu pengalaman yang luar biasa juga tentunya bagi saya juga buat teman-teman yang lain ya mungkin ini belum seberapa ya bagi teman-teman yang sudah senior juga yang sudah profesional gitu ya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing-sharing ya tentunya sharing-sharing juga memberikan motivasi juga buat para content creator. Jadi di awal mula saya nge-YouTube itu teman-teman ini dari perjalanan di mana saya dimulai dari nol ya, dari nol sampai saya dapat gaji dari YouTube sampai saya dapat penghasilan di YouTube teman-teman. Jadi itu dimulai ketika tahun 2012 ya, 2012 teman-teman. Dan ini sangat berpengaruh sekali bagi para konten kreator yang sekarang ya, yang sekarang itu yang terjun ke dalam konten kreator ini. Bahkan sekarang persaingan di YouTube itu sangat luar biasa ya, karena udah banyak banget anak SD aja sekarang udah banyak yang punya channel YouTube ya, bahkan yang sudah berpenghasilan juga anak SD teman-teman ya, sudah berpenghasilan di YouTube juga ada. Dan ini adalah pengalaman saya ketika tahun 2012 lalu ya. Jadi saya bermula menjadi seorang konten kreator itu iseng-iseng teman-teman, iseng-iseng ya, iseng-iseng. Karena saya itu kan suka membuat lagu ya, suka nyanyi juga, suka main-main gitar. Dan akhirnya saya eksplor ke dalam channel YouTube. Dan channel YouTube itu sebenarnya tujuan saya bukan untuk mencari uang tadinya, hanya untuk istilahnya penyalur ya, penyalur dari sebuah karya-karya lagu saya, juga promosi. Dulu saya punya band juga namanya Mr. Manson Band dulu ya. Dan waktu itu di tahun 2012 ya, konten juga hanya sekedar pakai HP apa ya dulu ya. Yang penting HP-nya ada kameranya gitu, ada kameranya, terus editingnya juga nggak bagus-bagus amat ya. Jadi kayak semacam waktu itu saya main musik di studio rental gitu kan, terus HP-nya ditaruh direkam, udah rekam todong aja gitu. Dan kemudian upload ke YouTube, dan itu pun saya cuma sekedar upload aja, jadi nggak ada setting dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya waktu itu rame juga penontonnya. Nanti saya akan spill videonya, video jadul saya juga ada ya, sekitar tahun berapa itu ya, udah lama banget gitu ya. Bahkan kemudian eksis terus. Tujuannya waktu itu bukan mencari uang di YouTube, tapi tujuannya untuk jalur ya, jalur promosi band saya ataupun lagu-lagu karya-karya saya. Terus saya ekspor ke dalam YouTube supaya lagu saya waktu itu, pemikiran saya agar ada di internet gitu kan. Karena dulu kan agak susah ya untuk internet, itu kan masih waktu zamannya HP apa ya, HP Cina gitu dulu ya. Nah, kemudian beranjak ke tahun 2013, akhirnya saya berpikir bagaimana nih cara untuk mencari penghasilan di YouTube ya, 2013 lalu tuh. Nah, kemudian saya cari-cari tahu, dan itu harus ada persyaratan ya, monetisasinya juga. Harus monetisasi itu bagaimana caranya dan lain sebagainya. Kemudian saya telusuri gitu kan di Google dan lain sebagainya. Semakin update-nya zaman, kemudian ada kan cara-caranya tertera juga. Oh, dan seperti ini caranya. Akhirnya saya coba daftarkan monetisasi, dan penghasilan waktu itu akhirnya diterima monetisasi gitu kan. Terus juga nggak tahu tuh harus ada Google AdSense gitu kan, nggak tahu tuh harus ada penampung dari penghasilan kita, semacam surat Google AdSense gitu kan, terus akun AdSense lah intinya ya. Kemudian setelah itu sudah berjalan gitu kan, saya kaitkan dan lain sebagainya seperti alamat dan identitas KTP dan lain sebagainya. Akhirnya muncul deh penghasilan ya, dan penghasilan itu nggak banyak teman-teman. Jadi penghasilan itu waktu itu sekitar satu bulan masih sekitar berapa ya, kurang lebih 200.000 gitu teman, 200.000. Dan ternyata waktu itu saya berpikir, wah ini main di YouTube kok gini amat gitu, ke penghasilannya kecil banget gitu kan. Dengar-dengar jadi YouTuber itu gajinya besar gitu. Nah itu, dan ternyata hal seperti itu pernah saya membuat saya down dan turun gitu teman, turun. Kok kayak gini banget gitu, jadi itu males gitu kan. Dan akhirnya, tapi di musik masih tetap jalan teman. Saya masih tetap explore lagu-lagu terbaru ataupun dari band-band saya gitu ya, buat lagu dan lain sebagainya. Dan kemudian saya berpikir kembali untuk aktifkan kembali nih channel YouTube nih. Akhirnya jalan. Penghasilan masih tetap bulan ke depan masih sekitar kurang lebih 150.000. Bayang itu. Tapi saya konsisten terus. Ini akhirnya saya berpikir bagaimana cara agar bisa penghasilan di YouTube itu bisa besar gitu kan. Bisa naik lah istilahnya. Kalau besar kan harapan semua orang pengen pasti gaji di YouTube itu akan besar gitu. Tapi setidaknya ada kenaikan gitu kan. Dan akhirnya saya selalu upload video setiap hari teman-teman ya, meskipun lagu itu saya sering rental gitu karena bikin video terus diupload setiap hari.
Dan akhirnya alhamdulillah dia naik ya. Waktu itu kan zamannya lagu-lagu siapa ya, lagu-lagu kayak lagunya Wali, Kangen Band dan lain sebagainya. Ini dulu ya, dulu. Makanya sampai sekarang saya masih aktifin konten musik teman-teman, karena saya suka musik juga dulu ya. Ini konten musik. Dan akhirnya saya upload dan ternyata banyak copyright juga gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya berjalannya waktu dan pendapatan bulan depan itu agak naik ya, kurang lebih sekitar 270-an gitu, meskipun naik cuma 70.000 guys. Nah kemudian naik lagi, terus saya bangun channel YouTube lagi nih. Nah saya berpikir untuk wah ini channelnya ini coba saya pengen bikin channel yang lain gitu kan. Dan akhirnya saya buat channel YouTube perjalanan, jadi kayak vlog gitu guys, perjalanan masih berkaitan dengan musik gitu kan. Jadi perjalanan waktu itu band saya Mr. Manson Band lumayan ada nama juga guys, jadi banyak yang tahu juga gitu, makanya saya buat vlog juga dan alhamdulillah itu rame juga, naik dan akhirnya saya sambil belajar dari pengalaman tersebut. Kita itu harus belajar teman-teman, belajar dari pengalaman kita, dan akhirnya saya cari tahu ilmu kesana kemari gitu kan, dan akhirnya kita permainan kata kunci, judulnya, settingnya yang benar dan lain sebagainya, dan itu dan alhamdulillah itu naik teman-teman. Makanya saya sering banget bilang kepada para youtuber pemula ya, terutama ilmu itu sangat penting teman-teman. Ilmu itu sangat penting ya, jangan kita ngasal ya. Soalnya kalau kita terjun di YouTube ini ngasal, kalau kita ngasal terjun di YouTube ini nanti akan salah langkah. Nah salah langkah tersebut itu akan membuat kita kecewa. Kecewanya kenapa? Karena kita sudah makan banyak waktu yang sia-sia juga. Tanpa ilmu kita berjalan lurus aja gitu, nggak pernah nengok bahwa di samping kanan kiri itu ada ilmunya. Kita PD itu bagus. Jadi kita itu berpendirian itu bagus. Tapi setidaknya kita harus memahami dong. Sistem YouTube itu dia punya sistem, dia punya peraturan sendiri, punya persyaratan sendiri gitu teman. Jadi kita jangan ngasal lurus aja. Gue tahu nih caranya gini-gini, enggak gitu. Setiap tahun itu sistem dari YouTube terus persyaratan YouTube itu dia jalan teman-teman. Dia akan selalu update gitu ya. Begitupun kita sebagai content creator akan ikutin gitu. Ikutin dari persyaratan juga peraturan yang sudah berlaku gitu. Berlakunya itu akan setiap tahun dia akan selalu update gitu guys. Nah seperti itu. Dan akhirnya saya membangun banyak channel YouTube, dan akhirnya saya melihat beberapa channel YouTube yang konten mainan dan lain sebagainya seperti itu kan. Akhirnya saya coba bentuk lagi, saya coba buat itu, dan alhamdulillah penghasilan dari konten mainan juga ternyata lumayan juga. Karena kenapa ya? Jadi kesannya kalau kita terjun ke dalam konten mainan itu kayak semacam kita mempromosikan gitu. Mempromosikan dalam bentuk, itu kan mainan kan banyak tuh, ada yang bentuk mobil, ada yang bentuk apalagi tuh. Boneka gitu kan, terus mainan robot dan lain sebagainya. Itu kan sama halnya mungkin dari sistem itu membaca itu adalah membantu brand gitu ya. Nah, di situ makanya RPM yang didapatkan agak besar juga. Nah, di situ. Dan akhirnya penghasilan bertambah naik gitu guys, dan akhirnya sekarang masih alhamdulillah sudah bisa ya, alhamdulillah pokoknya ya. Makanya saya sering banget bilang sama teman-teman ataupun youtuber pemula terutama ya yang pengen terjun ke dunia YouTube, jangan kapok ketika melihat penonton sedikit teman-teman. Jangan ngerasa down ketika subscriber nggak naik, jam tayang nggak naik, penonton nggak sedikit gitu kan. Terus juga video nggak rame-rame nih gitu, video sepi terus nih, waduh gimana ini penontonnya. Nah jangan karena YouTube itu sama guys, sama halnya kayak orang jualan, kayak orang dagang guys. Dia ada kala sepinya, ada kala ramenya juga teman-teman. Buktinya channel saya kemarin yang setiap hari saya bisa dapetin 700.000 setiap hari dari satu channel aja. Itu satu channel ya. Bangun tidur saya cek, oh ternyata masuk 600.000. Terus besok lagi, oh masuk 700.000 nih. Besok lagi dan ternyata bahkan sampai 1 juta ya. Itu cuma sekedar bangun tidur gitu loh. Dan ternyata kemarin saya cek lagi ada penurunan guys. Penurunan itu meskipun bertahap ya. Dia turun kurang lebih jadi 300, terus besoknya jadi 100.000. Itu turun lah menurut saya ya. Dan kita nggak boleh putus asa ketika pendapatan kita turun setiap harinya. Makanya kita harus evaluasi lagi, harus perbaiki lagi. Apa nih kekurangannya nih? Ada yang salah gak nih? Makanya kita sering banget bilang buat penonton, mainkan kata kunci guys. Kata kunci di YouTube itu penting banget, karena kata kunci itu sangat berpengaruh sekali kepada rekomendasi. Makanya kita harus sering bisa pahami dan bisa mengerti kata kunci yang sesuai dengan topik video kita itu apa aja gitu. Nah kita pakai, banyakin aja nggak apa-apa. Dan alhamdulillah tadi pagi saya cek juga ya. Kemarin kan ada penurunan tuh, sebentar. Ada istilahnya ada penurunan gitu ya. Ada penurunan 100.000 gitu.
ada penurunan, jadi pendapatan menjadi 100.000 gitu kan. Dan tadi pagi saya cek lagi, alhamdulillah dia naik lagi menjadi 570.000. Nah itu kan udah naik lagi drastis karena penontonnya naik juga gitu. Kita kan pendapatan di YouTube itu kan berawal, bukan berawal ya, datang dari penonton gitu kan. Jadi penonton kita banyak ya banyak lagi itu seperti itu. Dan alhamdulillah, makanya dari poin ini ilmu yang saya sampaikan pada video kali ini kita ambil ketika kita down di YouTube, penonton turun dan lain sebagainya. Jangan malah kita malas upload video ya. Kuncinya dari seorang YouTuber itu rajin upload video, konsisten setiap hari, dan upload video juga jangan ngasal. Kita harus benar-benar punya settingan tersendiri. Settingan tersebut kita harus sesuai dengan channel ataupun topik yang kita buat gitu guys. Jadi misalkan topik kalian musik, ya udah kalian setting deskripsi dan lain-lainnya itu seputar musik semua. Kalau misalkan kayak semacam video ini ya, video tutorial ya, tentunya settingan tersebut kita tetap update dengan settingan kata kunci, tag dan lain sebagainya, deskripsi dan lain sebagainya, itu tetap kembali pada topik yang sama, topik tutorial juga. Nah buat teman-teman juga yang topik itu perkebunan dan lain sebagainya, itu tetap satuin aja gitu guys. Jadi jangan sampai ketika kita buat channel YouTube nih, lama-lama buat channel YouTube gitu terus banyak-banyak video dan akhirnya kita salah langkah tanpa mengetahui ilmu yang harus kita lakuin gitu, yang harus kita jalanin gitu. Karena jadi seorang itu banyak ilmu guys. Ilmu tersebut itu harus update setiap tahun karena di sistem YouTube itu kuncinya ya, yang kita harus pegang. Di YouTube itu setiap tahun dia akan update guys, entah itu dari persyaratan, entah itu dari entah itu dari sistemnya, dia akan selalu update. Makanya kita jangan sampai ketinggalan ilmu itu gitu. Nah di situ dan alhamdulillah sekarang gaji kita alhamdulillah ya alhamdulillah gitu guys ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pada kesempatan sharing kali ini buat teman-teman. Tetap semangat, tetap konsisten. Kunci utama dari seorang YouTuber adalah konsisten guys. Konsisten, tetap semangat, itu kunci utama. Insya Allah bisa berhasil ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.